Iya. Sepakat nggak lo? Iya, Mas, pelan-pelan sih emang. Karena sejujurnya walaupun Undang-Undang Hak Cipta udah ada sejak 2014 gitu ya, yang sekarang nih ya, Iya. sebelumnya udah ada dari lama Udah kan. lama ya. Terus revisi terakhir tuh 2014 Iya. yang akhirnya Memicu. menelorkan LMKN. LMKN ya gitu ya. Itu pada prakteknya turunan-turunan dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu belum dilaksanakan dengan baik gitu. Apa namanya ya? Budaya hukumnya lah. Konsekuensi-konsekuensi dari situ. Iya. Contohnya, jadi kan kalau ada perangkat hukum yang bisa berjalan dengan baik itu ada idenya gitu kali ya, terus ada tools-nya dan ada gue mungkin agak salah nih, tapi ada budaya hukumnya lah gitu. Budaya hukumnya itu bagaimana dia dijalankan di dalam satu masyarakat itu. Nah, misalnya konsekuensi dari Undang-Undang Hak Cipta bahwa ada mechanical rights, ada performing rights, nanti ada bagi lagi ada macam-macam gitu ya, ada hak terkait segala macam. Itu pengetahuan itu kan nggak merata ada. Jadi gimana mau dipakai orang nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya perangkat yang udah ada tapi nggak dipakai itu sebenarnya menandakan bahwa budaya hukumnya belum jalan. Itu penting untuk bisa, kalau ternyata orang udah pakai semua, terus ada problem kan kita bisa selesaikan. Kalau ini apa namanya, belum kepake, masyarakat tapi belum tahu. Masyarakat belum tahu. Jadi pada satu sisi sosialisasinya itu masih harus gencar dilakukan. Kedua, ketika ada masalah, kita bisa menganalisis masalahnya apa, lalu mencari jalan keluar yang tepat apa gitu. Misalnya kalau gue mengedepankan isu publik ya, ya larang-larangan lagu itu pasti akan membuat nanti orang khawatir untuk bisa mengkonsumsi atau mengkonsumsi lagu seseorang yang bukan ciptaannya. Nah, pola kalau cara kita mengkonsumsi kan beda ya. Zaman dulu tuh jelas batasannya antara produsen sama konsumen. Kalau zaman sekarang kan udah cair ya, antara orang itu sebenarnya dia konsumen tapi dia produsen juga, produsen kebudayaan lainnya gitu. Prosumen ibaratnya gitu. Jadi itu udah cair. Nah, ketika perubahan bagaimana kebudayaan diciptakan gitu ya, atau kebudayaan hidup gitu ya. Lalu ada satu pertentangan di masyarakat yang dia bisa menghambat perkembangan kebudayaan itu kan lama-lama jadi ciut, dia mati. Harusnya dia berkembang, dia malah ciut karena gue takut nanti gue dituntut. Akhirnya orang nggak bisa berekspresi, nggak mau cover. Padahal sebenarnya budaya cover itu sekarang juga apa namanya, udah jadi bagian sehari-hari gitu nggak sih, kita melakukan jadi tatanan sosial juga ya. Iya gitu. Jadi dari situ sebenarnya bahwa dari situ kita perlu berdialektika, ini sesuai nggak dengan undang-undang, lalu apakah undang-undangnya udah bisa menyerap apa ya, semangat zamannya sekarang ini. Kalau dia enggak, berarti apa yang harus kita adaptasi lagi gitu, karena biasanya memang perangkat hukum selalu terlambat. Nah dari situ kekhawatiran kalau larang-larang nanti budayanya nggak berkembang, padahal sebenarnya permasalahannya kan individunya ya, keadilan ya terhadap pencipta, yang mana itu kasuistis individu-individu, bahwa banyak orang yang merasa kurang adil itu nggak bisa kita nafikan, itu konkret benar. Tapi juga jalan keluarnya nggak bisa mempengaruhi yang banyak lain. Itu dalam artian bukan nggak bisa sih, bahwa mungkin dari masyarakat maupun dari pemerintah sadar juga bahwa kalau dibiarkan terus-menerus ini semua orang melarang-larang, konflik-konflik ini akan menyebabkan publik yang lebih luas jadi takut dan kebudayaan jadi menciut gitu ya, dia nggak berkembang. Jadi emang bisa jadi Dirjen Kebudayaan mesti ikut turun tangan untuk bisa mencari jalan tengah gitu. Yang pasti sebenarnya gini, ketidakadilannya itu apa ya, karena rupiah pembagian. Pendapatan ekonomi kan itu real ya, karena real. Tapi juga kalau dari argumen-argumen yang kita dengar adalah bahwa moral. Apa? Ada moral juga di bawah-bawah kan? Iya, kalau moral sih mungkin itu jelas ya, harus ya, bahwa moral penciptanya siapa itu harus di acknowledge, nggak boleh ada terpinggirkan gitu. Lalu misalnya kalau dia pendapatan performer lebih besar daripada pencipta lagu,
pencipta lagunya itu kurang kurang mendapatkan manfaat gitu. Iya. Oke, akhirnya mungkin regulasi yang ada gimana? Sekarang kalau nggak salah 2% dari apa gitu ya, Iya, pencipta 2%. lagu dapat. Emang itu udah jalan atau belum gitu Iya. ya? Kalau itu belum jalan, pantesan aja Nggak dapat nggak dapet gitu. Karena Kan sebelum faktanya ini banyak yang nakal, iya kan? sebelum tahu apakah kebudayaan tadi kan budaya hukumnya ya Iya. orang dijalanin apa enggak itu, Iya. jangan-jangan orang udah pada minta naik tarifnya kurang tuh. Iya. Padahal sebelumnya sebenarnya mungkin karena dia belum dijalankan dengan baik, Nah. jadi tarif yang 2% ini Terasa kecil. belum dinikmati Iya. oleh si Bahkan pencipta belum lagu. dinikmati Iya ya? mungkin ya Iya, gitu ya, iya. belum dinikmati. Gue nggak dapet apa-apa tuh dari Iya. karya gue karena ya emang belum dikelola dengan baik kali. Oke, berarti kan permasalahannya bukan Bukan di hukumnya, bukan di aturan. iya soal apanya ya, kekuasaan untuk Wah, bisa melarang melarang atau ya, enggak, ya, tapi ya. sebenarnya implementasinya nih 2% ini belum. Belum jalan dengan maksimal sehingga belum dapat manfaatnya. Kalau udah jalan dengan maksimal tapi manfaatnya kecil, baru kita ngomongin tarif. Kalau kita ngomongin tarif mau naik, berarti usernya kumpul nih. Mungkin nggak lu bayar segini. Kan kita nggak bisa ujuk-ujuk orang nggak pernah biasa bayar royalti, tiba-tiba disuruh bayar royalti yang mahal. Iya. Nanti orang malah menghindar. Kan sebenarnya Undang-Undang 2014 itu muncul karena pada tahun 2011, 2012 orang bayar royaltinya itu mahal dalam artian yang nagih bukan satu orang. Iya, banyak orang. Banyak orang kan mahal juga sebenarnya kan kalau cuma Jadi yang nagih. berkali-kali. Iya, jadi berkali-kali kan mahal juga Iya. gitu. Jadi dari situ aja udah ada presiden. Kalau kita belum terbiasa bayar royalti, tiba-tiba harus bayar royalti mahal. Dalam konteks 2011-2012 itu adalah berkali-kali bayar ya. Itu kan orang jadi protes. Akhirnya muncul 2014 undang-undang itu, LMKN ada untuk jadi satu pintu iya. payungnya. Nah ini kan sama, jadi coba dulu 2012 orang terbiasa dulu bayar yang 2%. Iya. Kalau nanti dia yang 2% itu udah maksimal tapi masih aja dirasa Sedikit. nggak fair, Iya. ya kita naikin bisa juga tuh. Nah dari situ sebenarnya peran pemerintah itu untuk bisa memberikan penjelasan ke publik yang luas itu penting banget sih. Iya. Termasuk bukan hanya hukum ya, tapi kebudayaan. Karena ini kalau orang larang terus ya, kebudayaannya menciut. Jadi kita sebagai publik juga dirugikan. Dan lo khawatir pasti. Gue khawatir, karena gue sebagai pendengar musik, gue juga jadi takut ya? Iya, gue juga takut gitu ya. Itu sih, dan mungkin ya perlu masyarakat perlu tahu hak cipta itu apa gitu dalam skop yang lebih besar lagi. Misalnya kalau dalam konteks user, dia bisa ikut kontribusi dengan gimana, dengan bayar kah gitu, dengan apa, dengan patuh pada ini gitu ya. Kalau emang dia mau support artis tertentu ya, dia mungkin bisa cari tahu lagi gimana cara supportnya gitu ya. Lalu masing-masing itu tahu hak-haknya juga ya, termasuk performer sama pencipta gitu. Jadi meminimalisir potensi konflik. Misalnya kan kalau di luar negeri, kalau kita rekaman itu ada log-nya, records. Ya kalau kita masuk studio ada records-nya. Harusnya kan dengan sudah dipecah-pecahnya hak-hak itu sebuah keniscayaan kita harus punya catatan itu. Kita nggak punya. Itu kan artinya sebenarnya undang-undang hak cipta yang udah menyediakan jalurnya itu belum kita gunakan jalurnya. Sehingga kita masih sering ada dispute. Enggak, gue pencipta lagunya gue paling banyak di sini proporsinya. Enggak, waktu itu gue juga bikin note ini gue gitu. Ini jadi kita ribut lagi. Sering ribut antar band gitu ya, antar pencipta lagu. Bahkan mungkin ada yang dia merasa menciptakan tapi namanya nggak di acknowledge, dia nggak pernah dapat share. Itu kan juga potensi konflik. Nah itu harusnya dengan adanya Undang-Undang 2014 itu kita berubah semua nih. Perilaku kita, idealnya berubah semua. Kita masuk studio, kita catat. Nanti jadi itu bagian untuk metadata lagunya juga fungsinya. Kita catat siapa aja yang kontribusi, yang nggak kontribusi. Kalau bisa keluar dari studio dulu deh, biar nggak nantinya ke depannya nggak ada konflik. Itu kan penting juga. Itu harusnya turunan dari terciptanya adanya Undang-Undang 2014 itu yang sudah mengakomodir berbagai hak itu. Jadi menurut lu 2014 tuh sebenarnya udah ideal ya?